Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2022 kategori 1. Perkenalkan, nama saya Yanuri. Saya guru SMK Negeri 1 Gantiwarno, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2022 dengan mengambil materi menggali rumusan dasar negara Indonesia Merdeka dengan submateri pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frasa ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Pembelajaran kedua di kelas 10 TBA. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar video pembelajaran yang saya buat akan menjadi lebih baik. Terima kasih atas kritik dan saran dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Amin. Selamat siang ya anak-anak 10 TBA. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelum saya lanjutkan, suara saya bisa didengar? Ya. Oh ya, kita lanjutkan ya. Bisa. Ada yang tidak masuk hari ini? Bisa. Masuk semua ya? Ya. Ya. Ya, nihil. Ya. Oke. Nihil. Baik, kalau semua sudah masuk, mari kita mulai pelajaran hari. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, tolong ada yang bisa memimpin doa untuk doa pembuka. Siapa? Mbak Novi? Mimpin doa pembuka ya? Bisa, Pak. Ya, pimpin doa dulu, Mbak, doa pembuka. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mbak Novi yang telah memimpin doa dengan baik. Sama-sama, Pak. Ya. Sebelum kita mempelajari materi untuk hari ini, kita lakukan jel-jel aja dulu biar kita tambah awali ya. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK bisa hebat. SMK Nesaga? Pinter. Inovatif berkarakter ya. Keren. Pinter. Masih ingat semua ternyata ya. Itu janji Pak Guru yang kemarin, kita akan membahas pelajaran tentang pandangan para pendiri bangsa, hubungan antar negara dan agama terkait frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Itu materi kita hari ini. Namun sebelum itu kita flashback dulu ke materi minggu yang lalu untuk mengingat
materi minggu yang lalu, Pak Guru akan coba pertanyaan agar kalian bisa mengingat kembali. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Pak Guru ini? Yang pertama, BPUPKI itu melaksanakan sidang berapa kali? Ada yang bisa jawab? Ya. Ini Kak siapa nih? Ini. Ya, Kak Rika Anggraini. BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang, Pak. Ya, 2 kali sidang. Sidang pertama? Yang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Yang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar-dasar negara. Ketiganya memiliki pemikiran yang berbeda tentang dasar negara, sebagaimana tercermin dalam pidato yang disampaikan ketiganya pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Bagus sekali Mbak Arisna. Tepuk tangan dulu. Baik, mari kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Apa perbedaan dan persamaan pandangan para tokoh pendiri bangsa terhadap pandangan dasar negara? Yuk, coba ada yang tahu? Saya, Pak. Silakan, langsung dijawab aja Mbak. Persamaan dan perbedaan usulan rumusan dasar negara. Persamaan 1. Memiliki isi materi yang sama, jumlah rumusan sama. 2. Masing-masing rumusan dijiwai oleh semangat yang sama. 3. Sama-sama ada kata ketuhanan. Perbedaan 1. Rumusan yang diusulkan berbeda. 2. Diksi yang digunakan dalam setiap usulan berbeda. 3. Urutan sila-sila yang diusulkan berbeda. 4. Cara penyampaian rumusan berbeda. Sudah Pak, itu. Terima kasih. Berarti kalian semua sudah bisa menguasai inti dari materi minggu kemarin. Untuk selanjutnya kita menginjak pada asesmen atau penilaian, di mana di pembelajaran PPKN ini ada KKM atau KKPS yang harus kalian selesaikan. Nilai minimal harus dapat 75, karena kalau kurang dari itu atau kalian tidak memenuhi standar kompetensi minimumnya. Selain KKM, ada penilaian yang dinamakan diagnosis non kognitif, di mana sudah kalian jawab di awal. Terus ada penilaian selanjutnya yaitu penilaian afektif atau sikap, yaitu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab di akhir pembelajaran. Dan penilaian selanjutnya adalah penilaian yang tidak kalah penting, yaitu konektif. Penilaian untuk mengukur kemampuan konektif kalian setelah melaksanakan pembelajaran ini, yang meliputi pertanyaan tentang menyimpulkan bagaimana sikap keteladanan yang dapat diambil dari para tokoh pendiri bangsa. Dan juga nanti karena kita akan melakukan sebuah pembelajaran berbasis proyek, jadi kalian nanti diharapkan untuk dapat menghasilkan sebuah proyek atau karya. Kita lanjutkan dengan mempelajari materi cara pandang para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Diharapkan kalian nanti bisa memahami sikap keteladanan mereka yang bisa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi.
dan bisa menjalankan sila-sila Pancasila yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dengan baik dan benar. Berikutnya, kompetensi atau capaian pembelajaran atau CP. Diharapkan kalian nanti bisa mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Untuk tujuan pembelajaran atau TP, yaitu dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, itu sangat tepat dan sesuai dengan karakteristik materi mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila, termasuk di dalamnya juga pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Dalam proyek nanti kita akan mencoba untuk membuat sebuah poster secara berkelompok yang bertemakan bullying, di mana bullying ini tentunya bisa mencerminkan sikap-sikap yang tidak sesuai ya dengan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa. Selanjutnya, untuk materi hari ini sesuai dengan janji Pak Guru minggu kemarin, materi hari ini kita akan menggunakan media video. Jadi kalian nanti silahkan cermati video yang ada dan diharapkan kalian nanti bisa menyimpulkan apa isi dari video yang ada. Nanti Pak Guru akan menampilkan 2 video. Silahkan dicermati dan nanti tolong bisa kalian ambil kesimpulan dari kedua video yang ada. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai perubahan sila pertama Pancasila. Dalam Piagam Jakarta terkandung 5 butir sila yang kini dianggap sebagai bagian dari Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun akhirnya sila pertama dirubah. Frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Bagaimana proses penghapusan 7 kata tersebut? Ada satu tanggal yang kita tidak lupakan, tanggal 18 Agustus. Apa yang terjadi pada 18 Agustus? Yang terjadi itu ialah komandan Jepang di waktu itu yang masih ada di negeri kita mengirimkan sebuah utusan yang baru datang dari Indonesia bagian timur, memberikan pesan yang pendek saja, yaitu dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ada 7 kata-kata yang menurutnya perlu dicabut, jangan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar kita. Apa itu 7 kata? Dalam negara Republik Indonesia ini ada disebutkan bahwa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saudara-saudara dapat memikirkan bahwa di waktu itu keadaan sangat genting. Tiba-tiba sesudahnya sedikit 24 jam datang ultimatum dari orang Indonesia sendiri, dari Indonesia sebelah timur, katanya orang Nasrani. Mau cabut ini dari Undang-Undang Dasar atau tidak? Kalau tidak, kami tidak ikut dalam Republik Indonesia ini. Sudah kita harus kita pikirkan. Dalam keadaan demikian, Belanda kita hadapi, kekuatan sekutu kita hadapi, keadaan kita belum tentu. Hanya namanya ada pemerintah, Soekarno-Hatta, sudah itu dia akan membuat satu kabinet, tinggal di tempat
yang sangat kritis. Maka kita dapat memahamkan bahwa pemimpin-pemimpin kita seperti Bung Karno dan Bung Hatta di waktu itu agak kelapakan juga. Bagaimana ini? Mereka berkumpul sebentar dengan pemimpin-pemimpin Indonesia yang kebetulan ada di Jakarta. Bukan pemimpin-pemimpin yang resmi telah menyusun undang-undang dasar itu, tidak. Yang kebetulan waktu itu ada di Jakarta. Ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Pak Kasman Timur Benjo, ada Wahid Hashim dari Surabaya, dari Nahdlatul Ulama. Itu kebetulan saja waktu itu ada di sini. Dan berkatalah Bung Hatta kepada pemimpin-pemimpin yang ada itu, ini lihat bagaimana kita ini. Kalau kita tidak rubah ini, boleh katakan seperti dia dari Indonesia akan mendirikan negerinya sendiri, tidak mau ikut dengan kita. Tidak lama juga mereka berbicara. Tetapi oleh karena melihat keadaan begitu genting, dari usul dari Bung Hatta mengatakan, baiklah, secara umum dasar ini mestinya diadakan rapat sidang yang khusus, yaitu sidang konstituante. Sekarang kita dalam perang. Bagaimana kita mengadakan sidang? Baiklah, di waktu sidang konstituante itu, kita 6 bulan lagi atau lebih kurang, begitu kita akan dalam sidang konstituante. Waktu itu diterima oleh pemimpin kita, oleh karena dalam keadaan yang demikian diterima. Baiklah, dicabutlah kata-kata yang itu. Jadi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi sebaliknya itu diatur. Nah, itu menambahkan orang Piagam Jakarta. Keseluruhan anggaran untuk mengterima itu dengan kata-kata yang itu namanya Piagam Jakarta. Ini dianggap sebagai pedoman kita sebagai rakyat Republik Indonesia. Itu dicabut. Nah, sudah dicabut, putusan itu ya pulanglah, tidak ketemu lagi. Namanya pun tidak tahu kita. Itu satu kejadian sejarah, kejadian yang bersejarah, bukan khayali, tapi betul-betul terjadi. Ini tidak banyak orang yang mengetahui atau menyebut-nyebut atau yang lupa lagi itu. Padahal ini satu hal untuk mampu di waktu kita sedang melangkah bersama-sama untuk mengendalikan satu negara yang merdeka. Tapi sudahlah, kita mengatakan tunggulah sedikit, kalau sudah aman kita adakan konstituante. Konstituante sidang umat yang lebih besar, nanti kita akan. Baik, setelah kalian melihat cuplikan video tadi tentang perubahan sila pertama pada Pancasila dan diteruskan kesaksian Muhammad Nazir terhadap kronologis perubahan 7 kata, ada yang bisa menyimpulkan apa sikap yang bisa diteladani dari para pendiri bangsa dalam menyikapi adanya perbedaan pendapat. Siapa? Saya Pak. Dari kelompok 3. Silakan. Semangat kebangsaan yang dimiliki para pahlawan disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme. Tidak menindas pada kekuatan yang kecil atau lemah. Contohnya, mereka bisa menerima ulasan dari wilayah timur yang merasa keberatan terhadap 7 kata dalam sila pertama. Terjadi perubahan kata yang semula sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Adanya perubahan tersebut atas semangat komitmen para pendiri bangsa untuk selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, benar sekali jawaban dari Mbak Esti. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya mari kita lihat video yang kedua.
Setelah kalian melihat dua video pendek tadi, dapatkah kalian simpulkan apakah dua video tadi relevan antara video satu dengan video pendek yang kedua? Tolong beri jawaban kalian. Saya, Pak. Ini siapa ya? Kaila, Pak. Ya, bisakah menjawab tadi tentang refleksi yang Kedua. yaitu video bullying dan video yang pertama tadi tentang perubahan 7 kata tadi? Tidak, Pak. Ya, jawabannya tidak. Berarti video pertama dan video kedua itu tidak relevan ya? Ya. Tolong jelaskan. Karena perilaku dalam video film pendek kedua mencerminkan penindasan terhadap orang yang lemah, tak berdaya dari sisi mental, dan tindakan yang mereka lakukan secara berulang dan menimbulkan rasa tidak nyaman orang yang dikerjain bisa dikatakan tindakan bullying. Dan tindakan ini harus dicegah serta dimusnahkan dari lingkungan manapun, seperti lingkungan keluarga, sekolah, kantor, masyarakat, dan sebagainya. Semangat kebangsaan yang dimiliki para pahlawan disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme. Tidak menindas pada kekuatan yang kecil atau lemah. Contohnya, mereka bisa menerima usulan dari wilayah timur yang merasa keberatan terhadap 7 kata dalam sila pertama. Terjadi perubahan kata yang semula sila 1 berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Adanya perubahan tersebut atas semangat komitmen para pendiri bangsa untuk selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, Pak. Oh ya, bagus sekali, Mbak. Mbak siapa ini tadi? Laila. Mbak Laila ya. Bapak. Baik, setelah Mbak Laila tadi menyimpulkan bahwa memang ya video kedua ini adalah cerminan yang tidak baik. Jadi dianggap tidak mencerminkan dari para pendiri bangsa, di mana para pendiri bangsa itu rela berkorban demi persatuan dan kesatuan dan mau menghargai kaum minoritas. Tapi kalau dalam film bullying tadi tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan dari para tokoh tadi. Baik, selanjutnya setelah kalian melihat dua video tadi, Pak Guru sekarang akan membuat tugas untuk kalian, yaitu tugas secara kelompok yang terdiri dari 6 kelompok, yang mana setiap kelompoknya nanti terdiri dari 6 orang, dan mekanismenya nanti untuk kelompok pertama itu nanti membuat poster tentang kekerasan. Untuk kelompok kedua yaitu nanti membuat poster tentang sosial. Kelompok ketiga membuat poster bullying tentang perba, dan kelompok 4 nanti membuat poster bullying tentang pelecehan seksual. Terus kelompok 5 nanti membuat poster bullying tentang body shaming. Dan terakhir kelompok 6 nanti membuat poster tentang cyberbullying. Kelompok yang kita bentuk mengikuti kelompok yang kemarin saja ya, yang sudah ada ya. Kita tidak bikin kelompok baru lagi. Dalam poster bullying nanti juga harus ada memenuhi syarat yang disebut ada yang satu temanya yaitu bullying ya. Jadi nanti harus ada tema dalam poster tadi, yaitu tulisan bullying, itu temanya. Terus subtemanya yaitu nanti harus ada kata-kata tidak semua kejahatan tersebut
dalam bentuk memar secara fisik, melainkan terluka dalam hatinya, dan kondisi itu sangat berbahaya. Ya, nanti ada 2 tahapan. Tahapan pertama harus share screen terhadap hasil sketsa, yaitu poster yang setengah jadi, dan sekaligus menjelaskan tentang apa yang menjadi temanya. Berikutnya tahap yang kedua, kalian harus share screen lagi, yaitu hasil dari poster yang kalian buat yang telah ada tema pokoknya, yaitu stop bullying, dan subtema yang bertuliskan tidak semua kejahatan tersebut dalam bentuk memar secara fisik, melainkan terluka dalam hatinya, dan kondisi itu sangat berbahaya. Setelah kalian membuat sketsa poster kalian, silakan di-upload dalam tugas di Classroom. Ada 2 uploadan atau unggahan, yaitu sketsa dan poster yang sudah jadi. Ya Pak, bentar Pak. Ya. Yuk, bagi yang sudah selesai sketsa posternya, segera bisa di share screen kan ya, untuk menghemat waktu. Pak, kelompok 1. Ya, yuk kelompok 1 silakan kita ambilkan sketsanya. Kelompok 1 beranggota Aisyah Rahmawati, Amelia Rahmawati, Fatin Atikoh Indriani, Lili Setiawati, Nina Mila Salsabila. 1. Bullying fisik atau kekerasan. Ini merupakan bullying yang kasat mata. Siapa saja bisa melihat tindakan merugikan ini karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korban bullying. Contoh bullying fisik: penampar, menipuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, menghukum dengan berlari keliling lapangan, menghukum dengan cara push up. Nah, ini poster yang sudah jadi ya. Ini Pak. Oh iya. Ya, poster yang sudah jadi. Sudah ada temanya stop bullying, subtemanya juga sudah ada di situ. Tidak semua kekerasan, ya. Ya, betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Tepuk tangan. Yang mana? Kelompok 2. Dilanjutkan kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Saya Pak, bentar. Ya, ini setengah jadinya. Silahkan dikasih penjelasan ini. Dijelaskan dulu Mbak, ini maksudnya poster apa ini? Ini Pak, Ya. sosial bullying. Ya, dijelaskan Mbak. Kegiatan bullying yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat, sekolah, organisasi lainnya dengan cara mengucilkan korban, dan korban merasa tidak disukai teman-temannya. Ya. Untuk Ya Pak. Iya. Untuk poster yang sudah jadi, sudah dibikin? Ya bentar. Ini yang udah jadi Pak. Oh ya, ya posternya. Tidak semua kekejaman tersebut dalam bentuk memar secara fisik, melainkan terluka dalam hatinya dan kondisi itu sangat berbahaya. Oh ya, temanya stop bullying sudah ada ya, subtemanya sudah ada. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, untuk selanjutnya kelompok 3, untuk menghemat waktu silahkan tampilkan hasil karyamu, poster yang belum jadi dulu. Oh ya. Bullying verbal. Ya. Ini jenis bullying yang juga bisa terdeteksi karena bisa tertangkap indera pendengaran. Memaki, menghina, menjuluki, menebar gosip. Beberapa contoh kata-kata yang termasuk tindakan bullying verbal yaitu goblok lu, jayus lu, norak, atau enggak asik.
gendut lo, congkring lo, kurus, kering. Sotai lo, sok tahu, cupu lo. Ya. Terus gambar jadinya mana? Silakan, enggak apa-apa. Bentar Pak, bentar. Ini yang foto jadi Pak. Poster ya, poster jadinya ya. Sudah ada temanya stop bullying dan ada subtemanya ya. Ya maaf Pak, maksudnya poster. Ya, tepuk tangan dulu, sudah selesai. Mana ini? Udah. Ada yang selanjutnya, kelompok selanjutnya yuk. Kelompok 4 juga, Pak. Ya, kelompok 4 Udah ya. siap. Siap. Ya. Tolong di share screen, Mbak. Ya, Pak, bentar. Ini, Pak. Oh ya. Itu poster yang sketsa ya, setengah jadi ya. Silahkan dijelaskan ini poster apa ini? Itu seksual harassment bullying. Oh ya. Apa itu? Pelecehan seksual bukan semata tentang seks. Inti dari masalah ini adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Meskipun pelaku mungkin mencoba untuk meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku pelecehan yang ia lakukan sebenarnya adalah ketertarikan seksual dan keinginan romantis semata. Kebanyakan pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Namun ada juga kasus pelecehan perempuan terhadap laki-laki dan juga dengan sesama jenis. Sudah, Mbak? Udah, Pak. Ya. Kalau gitu ditampil poster yang sudah jadi, sudah ada tema dan subtemanya. Bentar. Itu, Pak. Oh ya, ini sudah ada tema dan subtemanya. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa ini cepat ya. Selanjutnya, kelompok berapa? Tidak tersebut dalam bentuk memar secara fisik, melainkan terluka dalam hatinya dan kondisi itu sangat berbahaya. Ya, sudah cukup, Mbak? Udah, Pak. Ya. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, kelompok selanjutnya yuk. Kelompok 5 Pak. Ya, silahkan kelompok 5. Ya, ini. Ini Pak yang setengah Oke, jadi. ini poster apa ini? Ceritanya poster apa ini? Body shaming. Silakan dijelaskan. Body shaming tindakan seseorang yang menjelekkan fisik orang lain. Tindakan ini hampir sama dengan bullying. Secara verbal, komentar tersebut berupa usia, rambut, pakaian, bentuk tubuh, hingga tingkat daya tarik seseorang. Beberapa orang tidak menyadari jika dirinya menghina orang lain. Oh iya, iya. Nah, selanjutnya sudah ada poster yang sudah jadi, yang sudah ada tema dan subtemanya. Ini Pak yang Oh ya, ya, itu sudah ada temanya stop bullying dan subtemanya sudah ada. Ya, sudah ada. Tepuk tangan dulu, terima kasih. Selanjutnya Kelompok 6 sudah siap, Pak. kelompok 6. Ya, silakan. Cyberbullying adalah bully atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chat, teknik before text dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu. Terdapat seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atau tindakan tersebut. Jadi terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Sudah ya. Ya, Pak. Poster yang sudah jadi. Sudah. Ini, Pak. Baik. Ya, itu sudah ada temanya stop bullying dan subtemanya sudah ada. Tepuk tangan dulu, terima kasih. Baik, sekarang sudah
tiba pada penghujung acara, yaitu evaluasi. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Kelompok 6, Pak. Ya, silahkan disimpulkan. Semangat kebangsaan yang dimiliki para pahlawan disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme, tidak menindas yang kecil atau lemah. Contohnya, mereka bisa menerima usulan dari wilayah timur yang merasa keberatan terhadap 7 kata dalam sila pertama. Terjadi perubahan kata yang semula sila 1 berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Adanya perubahan tersebut atas semangat komitmen para pendiri bangsa untuk selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, bagus. Kesimpulan dari Mbak Novi, kasih aplaus dulu. Selanjutnya tolong beri pengertian dari bullying, Mbak Novi. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Baik, evaluasi sudah kita lalui juga. Berarti materi hari ini sudah tersampaikan semua. Adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru infokan terlebih dahulu untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Jangan lupa dipersiapkan kalian untuk belajar terlebih dahulu. Baik, untuk mengakhiri acara hari ini, Ketua kelas saya minta tolong untuk memimpin doanya. Sebelum berdoa, yuk semua kamera dinyalakan dulu. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Tepuk tangan dulu.